Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya sambil menunggu teman-teman yang lain bergabung. Langsung kita mulai saja. Baik. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Baik, insyaallah pada hari ini kita akan masuk ke kelas tajwid. Ya, karena kemarin kita telah selesai pembahasan mengenai pendalaman kelas Iqra ya yang ada di buku Metode Tajwid Asy-Syafi'i. Ya, kita telah selesai sampai pembahasan tentang waqaf. Hari ini kita masuk ke pembahasan kelas tajwid. Ya, jadi bagi yang baru ikut di pertengahan, kita itu menggunakan buku Metode Tajwid Asy-Syafi'i yang warna hitam. Kemarin kita sudah selesai membahas tentang yang pendalaman Iqra, ya itu ada dari pelajaran 1 sampai pada materi tentang wakaf. Sekarang kita baru akan masuk ke materi kelas tajwid. Materi yang pertama ada cara membaca isti'adzah, basmalah, dan awal surat. Oke, kita baca dulu yang ada di buku. Bisa dibuka bukunya bagi yang punya halaman 14. Ya, bukunya halaman 14. Ya, bagi yang punya buku bisa dibuka, bukunya ada di halaman 14. Baik, yang pertama, cara membaca isti'adah, basmalah, dan awal surat. Ya, kita baca yang ada di buku. Sebelum seseorang membaca Al-Quran, diwajibkan membaca isti'adah. Ya, di antaranya lafadznya adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu membaca Al-Qur'an, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Quran Surah An-Nahl ayat 5 ayat 98. Dan Rasulullah SAW ketika membaca Al-Quran, beliau membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim pada setiap awal surat, kecuali surat At-Taubah. Baik, sekarang kita akan bahas. Jadi, sebelum kita mulai membaca Al-Quran, itu ada adab bacaan yang perlu kita pahami bersama. Yang pertama adalah isti'adzah atau ta'awudz. Ya, isti'adzah atau ta'awudz itu bacaannya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, itu namanya isti'adzah atau ta'awudz. Nah, isti'adzah ini dibaca setiap kali kita baru mulai membaca Al-Quran. Ya, jadi hanya dibaca ketika kita setiap kali baru mulai membaca Al-Quran. Jadi kalau misalnya kita dari awal berniat membuka mushaf untuk membaca Al-Quran, maka kita awali dulu dengan ta'awudz. Setelah itu ada basmalah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, basmalah ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW untuk dibaca pada setiap awal surat. Jadi kalau kita membaca surat dari ayat pertamanya,
Ya, misalnya kita mau baca surat An-Nas dari ayat pertama. Ya, berarti urutannya seperti ini. Ya, kita baca ta'awudz, kemudian baca basmalah, kemudian baca surat An-Nas. Ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, ya perlu Antuna ketahui, basmalah itu hanya dibaca ketika kita mulai dari ayat pertama sebuah surat. Ya, hanya dibaca ketika kita baru mulai, ketika kita membaca surat dari ayat pertama. Ya, jadi hanya pada setiap awal surat. Ya, ketika kita mau membaca ayat pertama dari sebuah surat. Ya, kalau kita mulai membaca dari ayat tengah, ya, misalnya mau membaca surat Al-Fatihah tapi mulai dari ayat 3, maka itu nggak perlu baca basmalah lagi. Cukup baca ta'awudz atau isti'adah saja. Ya, contohnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maliki yaumiddin. Ya, seperti itu. Yaitu untuk ketika kita membaca dari eh, pertengahan surat ya, bukan dari awal surat, bukan dari ayat pertama. Ya, tapi dari ayat kedua atau seterusnya, maka hanya membaca ta'awudz saja ya. Membaca basmalah itu hanya ketika kita sebelum membaca ayat pertama dari sebuah surat. Ya, jadi hanya pada setiap awal surat. Kalau di pertengahan nggak usah baca basmalah lagi. Ya, kalau di pertengahan baru mulai membaca Al-Quran, maka baca ta'awudz saja. Ya, nggak usah baca basmalah. Taib. Ya, jadi artinya apa? Basmalah itu khusus untuk awal surat. Sedangkan ta'awudz itu khusus untuk ketika kita baru mulai membaca Al-Quran. Nah, jadi bagaimana kalau kita membaca beberapa surat dalam satu kali ketika kita membaca Al-Quran? Ya, misalkan pertama kita mau baca surat An-Nas. Ya, kemudian setelah itu kita mau baca surat Al-Falaq. Ya, setelah dari surat An-Nas kita langsung baca surat Al-Falaq. Nah, ketika kita membaca surat An-Nas, itu kita sudah baca ta'awud dan basmalah di awal, lalu kita lanjut ke surat Al-Falaq. Nah, maka kita tidak perlu ta'awud lagi ketika kita membaca surat Al-Falaqnya, ya. Hanya cukup baca basmalah saja. Ya, contohnya, kita baca dulu nih surat An-Nas. Ya, pertama kali kita membaca Al-Quran, kita baca surat An-Nas dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, dan seterusnya. Kemudian kita mau lanjut ke surat Al-Falaq. Nah, ketika kita membaca surat Al-Falaq, nggak usah pakai ta'awud lagi, ya karena tadi kita sudah ta'awud di awal. Jadi hanya baca basmalah saja. Ya langsung Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya seperti itu. Ya, jadi baca ta'awud hanya ketika kita baru mulai membaca Al-Quran aja. Tapi kalau basmalah hanya dibaca pada setiap awal surat, yaitu pada sebelum kita eh, membaca ayat pertama dari sebuah surat. Ya, kalau kita bacanya dari pertengahan surat, berarti nggak usah pakai basmalah. Tapi hanya baca ta'awud atau isti'adah saja. Taib. Sampai sini paham? Paham Ustazah, insyaallah. Taib. Sekarang kita masuk ke membaca isti'adah dan basmalah pada awal surat itu ada 4 cara. Oh iya, untuk pembahasan hari ini, itu insya Allah kita belum ada tugas voice note ya. Karena kita masih menunggu beberapa dari Antuna yang belum mengumpulkan tugas kemarin. Jadi selama kita bahas materi di sini, Antuna langsung ikut baca ya.
Dan bagi yang nanti menyimak melalui rekaman YouTube, tetap harus ikut baca sendiri setelah Ana contohkan cara membacanya. Baik, ya, kita masuk ke membaca isti'adzah dan basmalah pada awal surat itu ada 4 cara. Yaitu yang pertama, dipisah semuanya. Dan cara ini lebih utama. Nah, ini maksudnya gimana? Nah, urutannya seperti ini. Kita baca ta'awudz, kemudian waqaf, atau waqaf itu sambil berhenti dan mengambil nafas, kemudian baca basmalah, waqaf lagi, baru baca ayat pertama, kemudian waqaf lagi. Nah, perlu Antuna ketahui, wakaf itu ditandai dengan berhentinya bacaan sekaligus mengambil nafas. Ya, jadi saat wakaf itu usahakan ambil nafas. Ya, kalau berhenti tanpa mengambil nafas, itu nanti ada namanya saktah. Dan hukumnya itu berbeda ya, bukan seperti wakaf. Ya, nanti akan ada apa namanya hanya pada beberapa tempat tertentu dalam Al-Quran. Ya, insya Allah nanti akan kita pelajari ya pembahasan saktah di pembahasan berikutnya. Ya, sedangkan wakaf itu ya wakaf biasa. Nah itu ketika kita wakaf atau berhenti bacaan ya. Wakaf itu adalah memberhentikan bacaan. Nah wakaf itu atau memberhentikan bacaan kita harus ambil nafas. Ya kenapa? Penting karena ketika kita ketika kita membaca Al-Quran itu kita nggak boleh mengambil nafas di tengah-tengah ya kita nggak boleh ngambil nafas di tengah-tengah ketika kita sedang membaca Al-Quran ya misalnya kita baca Alhamdulillah terus nafas Hirobbil alamin nah gitu nggak boleh ya makanya kita setiap wakaf itu dianjurkan untuk mengambil nafas karena ketika kita membaca Al-Qurannya nggak boleh ambil nafas di tengah-tengah. Baik, ya, jadi caranya gini. Ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, waqaf atau berhenti, kemudian ambil nafas, baru lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, waqaf atau berhenti, kemudian ambil nafas lagi, baru lanjut ke ayat pertama. Baik, untuk cara yang pertama, kita praktekkan dulu ya. Ana bacakan, kemudian Antuna ikuti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Ya, dipisah semua. Sekarang Antuna. أعوذ أعوذ بالله بالله من الشيطان الرجيم بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم الرحيم الحمد لله لله رب العالمين Alamin. Baik, ahsantuna. Ya, jadi kalau ini adalah cara yang lebih afdol atau lebih utama ya. Jadi eh, ketika disuruh wakaf dibaca aja dengan wakaf ya itu lebih utama, lebih afdol. Kemudian cara yang kedua adalah menyambung isti'adzah dengan basmalah. Ya, jadi isti'adzah dan basmalahnya aja yang disambung. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ya, baru wakaf, kemudian ambil nafas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, kalau di sini bedanya hanya ta'awud dan basmalahnya disambung. Dan jangan lupa ya, ketika ta'awud ini harus dibaca huruf mimnya ini harus dibaca dengan kasroh ya ar-rajimi bismillah ya ar-rajimi minya harus dibaca ya baru bismillahi ya karena ketika dibaca wasal huruf mimnya tidak wakaf lagi tapi dia jadi huruf tidak wakaf tidak sukun lagi tapi dia jadi huruf yang berharokat
Ya, ar-rajim bismillahi. Ya, jadi bukan minasyaitonir rajim bismillahi. Jangan langsung dibaca basmalahnya, tapi huruf mimnya harus dibaca kasroh dulu. Ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baru waqaf, kemudian ambil nafas. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, sekarang Antuna. A'udzu billahi A'udzu billahi minasyaitonir Minasyaitonirrajim. rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Alhamdulillahi rabbil rabbil alamin. Alamin. Baik, ahsantuna. Barakallahu fikun. Oke, sekarang kita lanjut ke cara yang ketiga, yaitu menyambung basmalah dengan awal surat. Nah, kalau yang ini basmalahnya sama ayat pertamanya yang disambung. Ta'awudnya dipisah. Ana bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, waqaf atau berhenti, kemudian ambil nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi huruf mimnya ya seperti yang tadi, huruf mimnya jadi dibaca kasroh, kemudian langsung kita masuk ke alif lam. Ya, langsung masuk ke alif lam qamariyah. Ya, ingat ya, kalau pada alif lam seperti ini di pertengahan, maka hamzah wasalnya tidak dibaca. Kita langsung masuk ke huruf lam. Ya. Ar-Rahimil hamdu. Ya, langsung masuk. Milhamdulillahi. Ya, jangan lupa ini huruf mimnya dibaca kasroh, kemudian langsung masuk ke huruf lam. Jadi bukan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya, disambung, tapi dia hamzah wasalnya dibaca dan huruf mimnya dibaca sukun. Salah. Ya, tapi yang betul huruf mimnya dibaca dengan harakat kasroh, kemudian pada alif lam ini alif atau hamzah wasalnya tidak dibaca. Langsung masuk ke huruf lam. Baik, ana ulangi lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waqaf atau berhenti, kemudian ambil nafas, baru lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Jangan lupa, nah ketika di sini Ar-Rahim yang tadinya kalau wakaf dia dibaca dengan mad arid disukun ya atau dibacanya dengan 2 atau 4 atau 6 harokat ya dibaca lebih panjang ya ya itu mad arid disukun nanti insya Allah akan kita bahas di pembahasan huruf mad. Jadi intinya biasanya basmalah dan ta'awud itu kalau kita bacanya apa namanya dengan wakaf ya ta'awud wakaf kemudian basmalah waqaf. Nah, itu di akhir-akhirnya kita baca dengan mad arid dan sukun ya atau dibaca dengan 2 atau 4 atau 6 harokat. Tapi yang lebih afdol 4 harokat. Nah, ini misalnya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, ar-rajim di sini dibaca dengan 4 harokat ya lebih afdolnya ar-rajim di sini dibaca dengan 4 harokat ya ketika ta'awudnya waqaf. Tapi kalau ta'awudnya jadi wasal maka ar-rajim di sini jadi dibaca 2 harokat. Jadi dibaca mat tabi'i biasa ya hanya dibaca 2 harokat ketika wasal. Tapi kalau ketika waqaf tadi dia dibaca 4. Baik, Afwan, tadi anak keluar dari Zoom karena ini jaringannya nggak stabil. Kita mulai lagi ya. Tapi ya, Afwan ya, tadi ada gangguan. Ini kita mulai lagi. Ya, jadi kalau kita baca ta'awudz ketika waqaf ar-rajim
itu dibaca dengan mad arid lisukun, yaitu afdolnya adalah 4 harokat. Ya, minasyaitonir rajim. Tapi kalau ta'udha jadi wasal, maka ar-rajim dibaca dengan 2 harokat. Ya, minasyaitonir rajim, bismillahi. Ya, jadi hanya 2 harokat ar-rajimnya kalau kita baca dengan wasal. Minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya, seperti itu. Sama basmalah juga kalau ketika kita baca dengan waqaf, bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahim. Nah, ini hi-nya dibaca 4 harokat. Tapi kalau kita baca dengan wasal, ya seperti yang cara nomor 3 ini, ya dibaca dengan wasal ke ayat pertama sebuah surat, maka Ar-Rahim dibaca dengan 2 harokat. Ya, contohnya Bismillahirrahmanirrahimil. Ya, Ar-Rahimil. Langsung hi-nya hanya dibaca dengan 2 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, seperti itu. Baik. Sekarang kita ulang lagi cara yang ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, ar-rajim tetap dibaca 4 harokat karena dia waqaf. Ya, minasyaitonir rajim. Waqaf atau berhenti, kemudian ambil nafas, baru lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, alamin tetap dibaca 4 harokat, tapi untuk Bismillahirrahmanirrahim, hi-nya dibaca 2 harokat ya. Pada kata ar-rahim, hi-nya hanya dibaca 2 harokat ya, karena dia wasal. Baik, sekarang Antuna yang baca. A'udzu أعوذ billahi بالله من minasyaitonir الشيطان rajim. الرجيم الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. الحمد Alhamdulillahi لله رب rabbil alamin. العالمين. Baik, ahsantuna. Barakallahu fikun. Sekarang kita masuk ke cara yang keempat, yaitu disambung semuanya. Nah, kalau ini ambil nafasnya di awal. Ya, jangan sampai nanti ketika kita baca apa namanya 3, ya ini ada dari ta'awud, basmalah, dan ayat pertama ini kita baca disambung semua, tapi antuna tetap eh sebentar, ya disambung semua, tapi antuna baca tetap membacanya dengan apa namanya nafas di pertengahan, itu nggak boleh ya. Jadi ambil nafasnya di awal, ya ambil nafasnya di awal, baru nanti nafas lagi setelah selesai membacanya ya, karena ini disambung semua. Ya disambung semua, nggak boleh nafas di pertengahan. Taib, Ana contohkan dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, perlu Antuna ingat ya, di sini semuanya minasyaitonir rajim. Ar-rajim, ji-nya hanya dibaca 2 harokat, kemudian bismillahirrahmanirrahim, hi-nya juga sama, jadi hanya dibaca 2 harokat ya, karena semuanya ini wasal atau disambung. Baru alhamdulillahi rabbil alamin, mi-nya di sini baru dibaca dengan 4 harokat ya, karena yang mat arid disukun hanya alamin ya, min ya, ini yang dibaca 4 harokat, sisanya yang lain 2 harokat. Tapi anak ulang lagi ya, ambil nafas di awal, jadi nanti di tengah-tengah nggak boleh nafas, ambil nafasnya di awal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, sekarang Antuna yang baca.
أعوذ بالله بالله من من الشيطان الرجيم الشيطان بسم الله الرجيم بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم الرحيم الحمد الحمد لله لله رب رب العالمين. العالمين. Baik, Masya Allah. Barakallahu fikun. Sekarang kita lanjut ke halaman selanjutnya, yaitu cara menyambung dua surat. Ketika seseorang membaca Al-Quran hingga selesai membaca satu surat, kemudian berkeinginan untuk menyambung bacaannya dengan surat berikutnya, maka hal itu diperbolehkan. Ya, adapun menyambung antara surat sebelumnya dengan surat berikutnya itu ada tiga cara. Jadi, kalau Anton mau baca Al-Quran, setelah ayat terakhir, kemudian Anton mau baca ke surat selanjutnya itu boleh ya. Boleh digabung dengan surat selanjutnya. Tapi hanya ada tiga cara ini. Yaitu yang pertama dipisah semua, dan cara ini yang lebih afdol atau lebih utama. Ya, contohnya, ini ayat terakhir ya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Berhenti atau wakaf, kemudian ambil nafas. Lanjut ke surat selanjutnya, kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wakaf lagi, kemudian ambil nafas. Baru baca ayat pertamanya. Qul a'udzu birabbin nas. Ya, ayat terakhir, kemudian basmalah, kemudian ayat pertama, ini semuanya dipisah. Ya, diwakafkan. Baik, ana ulang lagi. ومن شر حاسد إذا حسد. وقف ambil nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Waqaf ambil nafas. Qul a'udzu birabbin nas. Baik, sekarang Antuna. ومن ومن شر شر حاسد حاسد إذا إذا حسد حسد. إذا بسم حسد. الله الله الرحمن الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. قل 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 أعوذ أعوذ برب برب الناس. الناس. Baik, ahsantunna. Barakallahu fikun. Sekarang kita masuk ke cara yang kedua. Baik, cara yang kedua adalah menyambung basmalah dengan awal surat. Ya, jadi yang disambung hanya basmalahnya dengan awal surat. Nah, contohnya, wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, waqaf atau berhenti, kemudian nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Ya, jadi basmalah dan ayat pertamanya yang disambung. Tapi ayat terakhirnya dipisah. Ya, ayat terakhir wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, diwakafkan. Kemudian baru lanjut ke Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, basmalah dan ayat pertamanya yang disambung. Baik, sekarang Antuna yang baca. ومن ومن شر شر حاسد حاسد إذا إذا حسد. حسد بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم Qul قل a'udzu أعوذ birabbin برب nas. الناس. Baik, Masya Allah. Barakallahu fikun. Sekarang kita masuk ke cara ketiga. Nah, cara ketiga itu disambung semua. Jadi, Antum harus siap-siap ambil nafas di awal, ya, karena nanti ketika nyambung semua bacaannya nggak boleh nafas di tengah-tengah. Baik, ayat terakhir, basmalah dan ayat pertamanya disambung semua. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas.
Baik. Ana ulang lagi. Pertama ambil nafas dulu. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Sekarang Antuna yang baca. ومن شر شر حاسد حاسد إذا إذا حسد حسد بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم الرحيم قل قل أعوذ برب أعوذ برب الناس. الناس. Baik. Ahsantuna. Barakallahu fikum. Nah, sekarang adalah cara menyambung yang salah. Ya, kita masuk ke pembahasan cara menyambung yang salah. Cara menyambung yang salah itu adalah cara menyambung akhir surat dengan basmalah kemudian berhenti. Nah, hal ini dikhawatirkan basmalah menjadi bagian dari ayat pada surat sebelumnya. Jadi kalau ayat terakhir dan basmalah kemudian berhenti itu nggak boleh, ya. Jadi nggak boleh kita sambung ayat terakhir dengan basmalahnya aja tanpa ayat pertamanya. Ya, jadi kalau mau disambung sekalian sama ayat pertamanya. Ayat terakhir, basmalah, kemudian ayat pertamanya. Ya, seperti cara yang ketiga tadi sebelumnya. Ya, kalau mau seperti ini. Tapi kalau ayat terakhir disambung sama basmalah, kemudian waqaf, itu nggak boleh. Jadi ayat terakhir, kalau bisa dipisah aja. Ya, baru ke basmalah, ya. Kemudian baru ke ayat pertama. Ya, jadi ayat terakhir disambung dengan basmalah aja itu nggak boleh. Kalau mau, ayat terakhir waqaf, baru basmalah, baru ke ayat pertama. Atau kalau mau semuanya aja diwasalkan. Ayat terakhir, basmalah, dan ayat pertamanya semuanya diwasalkan. Ya, seperti itu. Tapi sekarang, Ana contohkan. Ya, ini bacaan yang salah ya. Wa min syarri hasidin idza hasada bismillahirrahmanirrahim. Kemudian waqaf, qul a'udzu birabbin nas. Nah, ini nggak boleh. Ya, karena nggak boleh dibaca, ya jadi Antuna nggak usah ikutin kalau yang ini. Ya, karena khawatir nanti ayat terakhirnya malah dianggap menjadi bagian afwan karena khawatir basmalahnya malah dianggap menjadi bagian dari surat sebelumnya, maka nggak boleh kalau ayat terakhir dibaca dengan wasal ayat afwan nggak boleh kalau ayat terakhir itu dibaca wasal dengan basmalah tapi setelah basmalahnya waqaf itu nggak boleh. Kalau bisa setelah basmalahnya wasal aja lagi langsung masuk ke ayat pertama atau ayat terakhir kemudian waqaf kemudian basmalah kemudian waqaf kemudian baru baca ayat pertama. Nah itu baru boleh. Ya jadi hanya ada tiga cara ini ya untuk cara menyambung antara surat pertama dengan surat selanjutnya hanya ada tiga cara ini. Untuk cara yang terakhir ini, menyambung yang salah ini nggak boleh ya. Ayat terakhir nggak boleh disambung dengan basmalah aja. Kalau mau disambung semuanya sampai ayat pertama. Ya, seperti itu. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yang sebelumnya udah pada paham? Insyaallah, Ustazah. Baik, sudah paham ya, insya Allah. Sekarang kita masuk ke pembahasan kecepatan atau ritme bacaan. Baik, sebentar. Nah, dalam ilmu tajwid, para ulama itu menyebut bahwa ritme bacaan ya, atau kecepatan bacaan adalah cara cepat lambatnya seseorang membaca Al-Quran selama tetap menjaga hukum-hukum tajwid dengan benar ya. Jadi ini cepat lambatnya seseorang membaca Al-Quran. Ya, istilah tartil mencakup tiga tingkatan bacaan Al-Quran, yaitu yang pertama ada tahqiq, yaitu membaca Al-Quran dengan lambat dan tenang sesuai hukum tajwid yang benar. Tingkatan ini lebih pantas digunakan pada proses belajar mengajar. Kemudian yang kedua ada tadwir, yaitu bacaan dengan kecepatan sedang.
ya, atau antara cepat dan lambat. Nah, jadi dia bacanya normal dengan menjaga hukum tajwid. Kemudian yang ketiga ada hadar, yaitu bacaan dengan cepat, namun harus tetap menjaga hukum tajwid, ya, baik bacaan gunnah, ikhfa, dan sebagainya. Baik, kita jelaskan dulu ya. Jadi yang pertama ada tahqiq. Tahqiq yaitu adalah bacaan yang paling lambat, ya, dibacanya dengan tenang, jelas, dan sangat memperhatikan makhraj huruf, sifat huruf, ya, serta ketepatan panjang pendek harokat. Nah, untuk tahqiq ini biasanya hanya digunakan pada proses belajar mengajar, ya, karena guru itu perlu memperjelas setiap detail bacaan, ya, perlu memperjelas bacaan gunnahnya, bacaan ikhfanya, ya, pokoknya bacaan hukum-hukum tajwidnya, eh, gunakan menggunakan ritme bacaan tahqiq, ya, jadi pelan-pelan bacanya kalau lagi belajar mengajar. Nah, contohnya di Quran Surah Al-Mursalat, ya, ta'awud dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, nah ini baru kita baca dengan tahqiq. Innal muttaqina fi dhilalin wa uyun. Ya, jadi tahqiq itu misalkan kita lagi mau ngajarin anak kita, ya, membaca Al-Quran. Maka kita pakai ritme yang tahqiq, ya, karena kita harus baca dengan pelan-pelan, ya, biar anak kita bisa memperhatikan tajwidnya juga yang kita baca, ya. Innal muttaqina fi dhilalin wa uyun. Ya, seperti itu. Jadi membacanya dengan pelan, dengan lambat, yaitu untuk tahqiq. Nah, perlu antum perhatikan, ya, panjang harokat ketika kita membaca dengan tahqiq itu tetap, ya, misalkan huruf mad tabi'i yang dibaca dengan 2 harokat. Nah, itu tetap dibaca dengan 2 harokat, tapi hanya dibacanya lebih lambat, ya, lebih lambat daripada tadwir. Ya, jadi tetap dibaca 2 harokat, tapi lebih lambat. Atau misalkan kita ketemu sama mad wajib. Mad wajib tetap dibaca dengan 4 atau 5 harokat, tapi dibacanya dengan lebih lambat, ya, lebih lambat daripada tadwir. Ya, seperti itu. Jadi jangan sampai yang tadinya dibaca 2 harokat malah jadi dipanjangkan 4 harokat. Yang mentang-mentang bacaannya tahqiq, ya, nggak boleh. Ya, atau yang tadinya 5 harokat dipanjangkan dengan 10 harokat, ya, kepanjangan. Ya, nggak boleh. Ya, jadi tetap harus dibaca dengan hukum madnya itu cuman lebih lambat aja bacaannya. Ya, misalkan yang tabi'i 2 harokat dibaca dengan 2 harokat tapi lebih lambat, atau mad wajib dia 4 atau 5 harokat, kita baca 4 atau 5 harokat tapi lebih lambat, ya, bedanya seperti itu. Begitu juga dengan gunnah. Nah, untuk gunnah itu nanti akan ada pembahasan tingkatan tempo panjangnya gunnah. Ya, jadi gunnah itu ada panjang pendeknya juga, tapi nanti insya Allah kita akan bahasnya setelah pembahasan makhrijul huruf, ya. Itu ada di pembahasan sifat huruf, ya, untuk tingkatan tempo bacaan gunnah. Nah, untuk sekarang kita gunakan patokan gunnah itu 2 harokat, ya. Nah, jadi gunnah itu kita baca dengan 2 harokat, ya, tetap 2 harokat, tapi temponya aja yang lebih lambat, ya, tapi tetap patokannya hanya 2 harokat, ya, seperti itu. Ya, bedanya hanya lebih lambat aja daripada bacaan tadwir. Baik, Ana contohkan surah Al-Mursalatnya, ya, dari ayat 41 sampai 44 untuk bacaan yang tahqiq. Innal muttaqina fi dhilalin wa uyun wa fawakiha mimma yashtahun. Kulu washrabu hani'an
بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين. Ya, seperti itu. Untuk bacaan yang tahqiq. Sekarang Antuna coba baca dengan tahqiq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muttaqina fi dhilalin wa uyun wa fawakiha mimma yashtahun. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Inna kadzalika najzil muhsinin. Baik, ahsantun. Nah, sekarang kita masuk ke yang kedua, yaitu tadwir. Nah, jadi tadwir itu adalah ritme bacaan yang sedang. Kalau tahqiq tadi lambat, kalau tadwir dia sedang. Ya, berada di tengah-tengah antara tahqiq dan hadr. Nah, ritme tadwir ini yang paling sering dipakai dalam keseharian kita. Ya, jadi tadwir itu kecepatan bacaannya normal, ya, sedang. Nah, semua hukum tajwidnya tetap harus dijaga. Nah, dia nggak boleh terlalu lambat seperti tahqiq atau terlalu cepat seperti hadr. Ya, tadwir itu bacaannya dengan kecepatan yang sedang atau normal, yang biasanya sehari-hari kita pakai. Baik, contohnya, Innal muttaqina fi dhilalin wa uyun wa fawakiha mimma yashtahun. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Inna kadzalika najzil muhsinin. Ya, jadi bacaannya normal seperti kita baca Al-Qur'an biasa. Baik, sekarang Antunah yang baca dengan bacaan tadwir. Innal muttaqina fi dhilalin wa uyun wa fawakiha mimma yashtahun. Kulu Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Inna kadzalika najzil muhsinin. Baik, ahsantun. Barakallahu fikum. Sekarang kita masuk ke bacaan hadr. Hadr yaitu bacaan dengan ritme yang cepat. Nah, kalau ini cepat, kalau tadi tahqiq lambat, kalau tadwir sedang atau normal, kalau hadr cepat. Ya, namun tetap harus menjaga seluruh hukum tajwid. Ya, harus kita perhatikan terutama huruf mad dan gunnahnya, ya, hukum mad dan gunnahnya. Ya, jadi hadr itu cepat, tapi nggak boleh tergesa-gesa. Terus kita ilangin hukum-hukum tajwidnya, itu nggak boleh. Ya, tetap harus kita perhatikan hukum tajwidnya. Ya, walaupun kita bacanya dengan cepat, tetap harus kita perhatikan hukum tajwidnya, ya, terutama hukum mad dan gunnah. Ini yang suka ketinggalan nih, kalau orang baca dengan hadr atau baca dengan cepat. Ya, gunnahnya ditinggalin, nggak dengung, kemudian nggak ditahan dulu dengungnya. Kemudian hukum mad juga yang tadinya 2 harokat malah dibaca pendek, atau yang tadinya 5 harokat hanya dibaca 2 harokat, itu nggak boleh. Ya, walaupun hadr kita tetap harus perhatikan hukum tajwidnya.
ya. Jadi panjang harokatnya tetap harus dibaca. Misalnya mad tabi'i yang tadinya 2 harokat tetap dibaca 2 harokat, hanya 2 harokatnya itu lebih pendek daripada hadir, ya lebih cepat daripada hadir. Kemudian misalnya kita ketemu sama mad wajib atau mad jaiz dibaca 4 sampai 5 harokat, tapi tetap dibaca 4 sampai 5 harokat dengan bacaan yang cepat, yaitu gak boleh dikurangin jadi 2 harokat. Ya, jadi 4 sampai 5 harokatnya itu lebih cepat aja daripada tadwir. Ya, atau kedengaran lebih pendek tapi tetap 4 sampai 5 harokat patokannya, cuman lebih cepat daripada tadwir gitu ya. Jadi tetap harus 4 sampai 5 harokat, tetap harus mad tabi'i, tetap harus 2 harokat. Kemudian gunnah juga sama. Gunnah ya kita masih gunakan patokan gunnah itu 2 harokat ya, karena gunnah itu nanti ada tingkatan tempo gunnahnya, tapi akan kita bahas setelah makharijul huruf. Tapi untuk sekarang kita patok dengan 2 harokat ya. Jadi gunnah juga sama, tetap harus dibaca dengung kemudian ditahan 2 harokat. Ya, gunnah itu mencakup ada ikhfa, ada iqlab dan sebagainya ya. Nanti akan kita pelajari. Baik. Kita praktikkan dulu bacaan hadir. Innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun wa fawakiha mimma yashtahun. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Inna kadzalika najzil muhsinin. Ya, dia jadi bedanya hanya lebih cepat daripada tadwir ya, tapi walaupun cepat, nggak boleh cepat-cepat, nggak boleh tergesa-gesa, tetap harus kita perhatikan gunnah, mad, dan hukum tajwid yang lainnya. Ya, Ana ulangi lagi contohnya. Innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun wa fawakiha mimma yashtahun. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Inna kadzalika najzil muhsinin. Baik, sekarang Antuna coba baca dengan hadir. Innal Innal muttaqina muttaqina fi fi dhilalin dhilalin wa wa 'uyun uyun wa wa fawakiha fawakiha mimma mimma yashtahun. yashtahun. Kulu Kulu washrabu washrabu hani'an hani'an bima bima kuntum kuntum ta'malun. ta'malun. Inna Inna kadzalika kadzalika najzil najzil muhsinin. muhsinin. Baik ya. Jadi setiap orang biasanya beda-beda. Tingkatan tahqiqnya seperti apa, hadirnya seperti apa, biasanya beda-beda. Intinya hadir itu dia hanya lebih cepat daripada tadwir. Kemudian tahqiq dia hanya lebih lambat daripada tadwir ya, daripada kita membaca normalnya ya. Normalnya kita sedang bacanya, tapi kalau tahqiq di lebih lambat aja. Kalau hadir lebih cepat aja ya, tapi setiap orang biasanya berbeda-beda cara baca tahqiq, tadwir sama hadirnya. Baik. Sekarang kita baca yang Quran Surah Fatir dengan tahqiq dulu ya. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Baik, sekarang Antuna baca dengan tahqiq. Ya Ya ayyuhan ayyuhan nasu nasu antumul antumul fuqara'u fuqara'u ilallah. ilallah. Wallahu wal Wallahu huwal ghaniyyul ghaniyyul hamid. hamid. Baik, di sini ada wakaf apa namanya? Sholat.
Ya, nama wakafnya apa? Wasal Wasal. Bila. aula. Wasal Ya. aula. Wasal aula. Artinya apa? Boleh wasol, boleh boleh wakaf. wasal, boleh wakaf. Boleh wasal, boleh wakaf, Wakaf tapi atau wasol. Lebih baik lebih baik wakaf, wakaf. lebih baik Wasal. wasal. wasol. Ya, lebih baik disambung bacaannya. Tapi karena Wasol. kita bacanya pakai tahqiq, ya, lebih lambat, ya khawatir nanti malah nafas di pertengahan. Jadi nggak apa-apa kalau kita mau wakaf di wasal aula ini. Ya, sekarang kita pakai hadir. Afwan. Sekarang kita pakai tadwir, ya, atau bacaan normal. Tapi kita coba wasal, ya. Kita baca wasal di wasal aula ini. Baik. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. Nah, sekarang Antuna. Ya Ya ayyuhan ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallahi wallahu huwal ghaniyyul hamid. Baik, ahsan kena. Sekarang kita baca dengan hadar, ya. Berarti lebih cepat lagi bacaannya daripada bacaan yang tadwir kita baca tadi. Ya, tapi kita baca dengan wasal lagi, ya, di wasal aula ini. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallahi wallahu huwal ghaniyyul hamid. Sekarang Antuna. Ya Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallahi wallahu huwal ghaniyyul hamid. Baik, ya, bedanya kalau hadar berarti lebih cepat daripada tadwir yang kita baca tadi. Ahsantun, barakallahu fikun. Ya, sampai sini paham insyaallah, ya. Ada ada yang masih belum paham? Insyaallah, Ustazah. Ya Allah, Insyaallah paham paham, ya. Ustazah. Baik, kemudian untuk Antuna yang baru bergabung di pertengahan kajian ada di sini? anak Ustazah. Oh iya, yang Antuna yang baru bergabung di pertengahan kajian, ya, terkait tugas-tugasnya, ya, Antuna cukup mengikuti tugas yang dimulai dari pertemuan ini, ya, dan seterusnya. Jadi tugas-tugas yang sebelumnya apa namanya nggak usah dikerjain dulu, ya. Yang lebih utama di tugas-tugas pertemuan selanjutnya nih. Insya Allah pertemuan selanjutnya itu kita akan masuk ke bab makharijul huruf. Dan pada bab itu akan ada tugas rutin, ya, karena setiap pertemuan kita akan memperbaiki makhraj huruf satu per satu, ya. Jadi kita akan memperbaiki makhraj-makhraj huruf, akan ada tugas. Antuna mengirimkan video, ya, biar Anda bisa lihat makhrajnya, ya, ketika Antuna membaca huruf-hurufnya itu. Ya, jadi dimulai dari makharijul huruf, Antuna yang baru ikut kajian di pertengahan. Nah, di situ Antona baru mengirimkan tugasnya. Tapi tugas-tugas sebelumnya nggak usah dikerjain dulu, ya, karena takutnya nanti keteteran. Ya, untuk tugas-tugas sebelumnya, insya Allah nanti kalau ada waktu yang lebih longgar, ya, kalau memang perlu dikerjakan nanti Ana sampaikan. Ya, jadi untuk sementara fokus ikutin tugas-tugas yang baru, ya. Namun materi-materinya tetap harus disimak, ya, yang sebelum-sebelumnya. Ya, terutama bagi Antuna yang belum pernah belajar tajwid sebelumnya, ya. Jadi harus simak dari awal. Ya, silakan simak materinya melalui rekaman YouTube yang sudah Ana share. Kalau belum Ana share, boleh minta Ana share. Baik, insya Nah, Allah. Ustazah. Baik, insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke bab makharijul huruf. Jadi usahakan bagi yang belum mengerjakan tugas di pertemuan 10 kemarin, ya kerjakan dulu, ya, karena nanti di bab makharijul huruf akan ada tugas baru. Ya, insya Allah
yang sudah mengerjakan tugasnya, koreksiannya menyusul ya. Baik, Ana tutup sampai sini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Nakhtatim berdoa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustazah. Jazakillah khairan Jazakallah khairan Ustazah. Ustazah. Ya sehat Wa Ustazah. jazakumullahu khairan. Amin. Allahumma amin.